Maka para ulama, para filosof ahli hikmah juga mengatakan, ya, manusia itu apa sih definisinya? Al-hayawan an-natik. Ya, al-insan hayawanun natik. Ya, hewan yang berbicara atau hewan yang berpikir, bisa berpikir. Maksudnya makhluk. Di sini hayawan itu makhluk hidup yang bisa berpikir. Ya. Nah, karena kita manusia diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, diberi pengetahuan, ya, maka manusia supaya tidak menjadi hewan, ya, maka manusia harus mengenal dirinya, ya, agar tidak sama dengan hewan, seperti hewan, maka dia harus tahu hakikat manusia itu sendiri. Caranya bagaimana? Mengenal hakikat diri manusia, dan dia supaya tidak seperti hewan, ya, dia harus bisa menjawab pertanyaan, manusia itu apa sih? Makhluk apa manusia itu? Lalu kita hadir di dunia itu dari mana kita? Kemudian kita akan kemana? Lalu apa tujuan hidup manusia itu sendiri? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada aku. Ya. Kemudian bagaimana cara manusia mendapatkan, memperoleh kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang hakiki, dan bagaimana manusia itu bisa celaka. Kalau manusia itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka manusia itu akan kenal hakikatnya, ya. Yang pertama, manusia itu apa di situ? Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk Allah, hayawanun natik, yang diberi bekal kelebihan berupa bisa kemampuan untuk berpikir. Yang pertama. Yang kedua, manusia itu adalah terdiri dari dua unsur. Ya. Jiwa manusia terdiri dari dua unsur. Pertama, an-nafs al-hayawaniyah. Ya, jiwa hewani. Yang kedua, an-nafs an-natiqah. Jiwa rasional. Ya, jiwa natiqah. Jiwa yang berakal. Ada dua unsur. Jadi dalam diri kita itu ada dua unsur ini. Dan dua unsur ini saling bertentangan. Saling bertentangan. Punya dorongan sendiri-sendiri. Kalau si jiwa hayawan, an-nafs al-hayawaniyah, itu adalah jiwa yang mendorong manusia untuk apa? Untuk makan, ya, untuk minum, berhubungan seksual, kemudian marah, sedih, ya, kemudian dan lain sebagainya. Dan ini adalah sifat dasar yang ada dalam diri manusia yang tidak bisa kita hilangkan. Itu memang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Tidak bisa kita menghilangkan karena manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak ada sifat-sifat hewani seperti ini. Malaikat hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Cuma persoalannya bagaimana hal-hal seperti ini, sifat-sifat hewan ini bisa dikendalikan. Nah, jadi sifat-sifat jiwa hayawan ini tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia, tidak bisa dihapus, tetapi bisa dikendalikan. Ya, dikendalikan. Maka puasa itu adalah salah satu makna puasa adalah pengendalian. Pengendalian, kemudian mengekang, menahan. Ya ini ditahan, ya. Artinya kita boleh makan. Kalau lapar boleh makan. Kalau haus boleh minum. Ya. Kalau kita boleh marah juga, boleh. Kita boleh berhubungan seksual, boleh. Tetapi itu semua diatur, dikendalikan. Jangan sampai hal-hal seperti ini tidak terkendali. Kalau tidak terkendali, maka nanti jiwa akalnya, jiwa rasionalnya itu akan kalah dan manusia itu berubah menjadi hewan, seperti hewan. Nah, dalam Al-Qur'an dijelaskan manusia itu bisa seperti hewan ternak, binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Ya, kok bisa manusia bisa seperti hewan binatang ternak? Bisa, karena jiwa rasionalnya itu bukan hilang,
tapi sudah di-off-kan gara-gara kalah dengan jiwa hewaninya seperti itu, ya. Nah, dari sini kemudian dari dua hal ini, dua unsur ya, manusia punya dua unsur. Ini kalau kita kenal, maka kita mengenali dua unsur dalam diri manusia itu, maka kita disebut makrifat terhadap diri kita. Boleh disebut makrifat terhadap diri kita, ya. Nah, jiwa hewani ini jiwa yang disukai oleh setan. Kemudian jiwa ini yang mendorong perbuatan manusia yang jahat. Nah, jiwa akliyah itu jiwa yang disukai oleh malaikat. Nah, jiwa akliyah ini yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, setiap hari kita ada pertarungan di situ. Ada peperangan antara jiwa hewani dengan jiwa akliyah. Antara dorongan dari setan dengan dorongan dari malaikat. Setiap hari kita berjuang seperti itu. Ada peperangan dalam diri kita, itu ada perang, ya. Maka disebut dalam literatur para ulama tasawuf itu disebut mujahadah. Mujahadatun nafs. Apa itu mujahadatun nafs? Perang melawan nafsu, perang nafsu. Ya, di situ. Ada dua nafsu, macam dua nafsu. Yang satu nafsu yang baik, nafsu yang tidak baik. Nah, peperangan ya itu barang siapa yang jiwa akliyahnya menang melawan jiwa hayawaninya, maka dia akan menjadi orang yang baik, orang soleh, ya. Dalam istilah Prof. Falatas itu disebut insanun adabi, manusia yang beradab, ya, di situ. Kemudian pengenalan berikutnya bagaimana? Pengenalan berikutnya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kimyatus Sa'adah. Kimya As-Sa'adah. Beliau menjelaskan. Tadi saya sebutkan bahwa dalam diri manusia ada unsur dohirnya, ada unsur batinnya. Nah, sekarang kita ke unsur batin. Kita membahas unsur batin. Batin manusia itu memiliki 4 sifat. Ya, batin manusia itu memiliki 4 sifat dasar. Ya. 1, sifatul bahaim. Sifat binatang ternak. Ya, makan, minum, tidur. Ya, itu sifat-sifat binatang ternak. Jadi kalau manusia itu kerjaannya hanya makan, tidur, makan, minum, tidur. Ya, maka dia minal bahaim. Maka dia seperti hewan ternak, ayam, kambing, ya, kuda. Kerjanya seperti itu tiap hari. Apa pekerjaan ayam setiap hari? Cari makan. Kemudian cari minum. Kemudian tidur, istirahat, membutuhkan istirahat. Kemudian berhubungan seksual dengan lawan jenisnya, ayam itu. Ini sifat dasar daripada bahaim. Jadi dalam diri manusia ada sifat binatang ternaknya di situ. Ada bahaimnya di sini. Ya. Cuma itu sifat yang tidak bisa dihilangkan, melekat dalam jiwa manusia. Ya. Kalau itu dihilangkan, maka manusia nggak bisa lapar, nggak bisa haus, ya, nggak ada nafsu untuk berhubungan seksual, nggak bidu, misalnya begitu. Tidak ada. Cuma agama ini mengatur semua, ya, mengatur semua. Ya, ya. Manusia yang paling berhasil menaklukkan jiwa bahaim ini adalah para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Ya. Tidak minum kecuali sangat haus. Berbeda dengan kita, ya. Kita tidak lapar, tidak haus, itu makan dan minum. Untuk apa? Untuk cari kenikmatan. Kalau bisa sepuasnya. Sudah kenyang masih ditambah, masih ingin menambah. Sudah kenyang masih ingin nambah-nambah dan seterusnya. Maka puasa itu adalah tarbiyah, latihan, training bagi manusia supaya manusia itu
Tidak seperti bahaim yang tidak bisa mengendalikan keinginan makannya, yang tidak bisa mengendalikan keinginan minumnya, yang tidak bisa mengendalikan keinginan seksualnya. Jadi di siang hari kita tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai matahari terbenam. Baru kemudian kita boleh makan, boleh minum, berhubungan seksual, dan seterusnya. Itu pun, kata Imam Al-Ghazali, ya, puasa yang sesungguhnya itu adalah apabila ketika berbuka puasa, ya makan sekedarnya. Makan ya sampai kenyang sudah selesai. Ya, tidak berlebihan. Makan tidak berlebihan. Sudah makan satu piring, sudah kenyang, masih tambah satu piring lagi, masih tambah satu gelas lagi, 2 gelas lagi, 3 gelas lagi, tambah roti, tambah ini. Nah, itu bahaim itu. Bahaim, ya. Hewan kan begitu. Ingin seterusnya, terusnya. Sampai perut nggak kuat. Ya, kalau misalnya kambing, domba, kalau perutnya sudah nggak kuat ya sudah selesai. Selama perutnya kuat, itu masih ingin nambah terus. Ya. Ayam juga begitu. Ya, puasa adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia agar supaya kembali kepada jiwa rasionalnya, supaya dorongan-dorongan sifat-sifat malaikat itu masuk ke dalam dirinya, bukan dorongan atau sifat-sifat setan yang masuk dalamnya. Kemudian itu yang pertama. Sifat kedua, sifatus siba namanya. Apa siba itu? Sifat buas. Ya. Manusia itu punya sifat yang buas. Ya. Apa? Membunuh. Membinasakan orang lain. Mengalahkan orang lain. Ya. Jadi ada keinginan seperti itu. Kita membenci orang sangat dengan sangat benci. Ada keinginan untuk membunuh orang tersebut. Ada keinginan untuk membinasakan orang tersebut. Ya. Kalau tidak membunuh, ingin melukai orang tersebut. Ya, ini sifatus siba namanya. Sifat binatang buas. Ya. Nah, kalau binatang ternak, bahaim itu adalah binatang yang ternak. Ternak itu kan apa? Bahasa Cina gitu, Cina. Nah, kalau sifat siba itu sifat-sifat yang liar. Ya, singa di dalam hutan, ya itu buaya, ular, itu liar, tidak bisa dikendalikan, tidak jinak. Hewan yang tidak jinak. Inginnya ingin mengalahkan orang. Keinginannya itu ingin supaya dia menjadi orang itu binasa semua, hanya dirinya yang eksis. Ya, seperti itu. Ada seperti itu. Nah, di sini mujahadatun nafs, perang melawan hawa nafsu adalah diantaranya perang untuk mengalahkan sifatus siba ini. Sifatul bahaim dikalahkan, sifatus siba dikalahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, sifatus syayatin. Sifat-sifatnya setan. Ya. Manusia punya sifat-sifat setan seperti itu. Ya. Apa sifat setan? Berbuat makar. Ya. Menipu orang. Nah, itu sifat setan. Ya. Kalau hewan tidak bisa melakukan tipu daya, makar, dan seterusnya. Nah, tipu dayanya, ya tipu dayanya hewan tidak seperti tipu daya manusia. Manusia punya akal. Nah, di situ. Ya, tapi akalnya digunakan tidak pada tempatnya. Berbuat makar, tipu daya, berbuat jahat, dan seterusnya. Mencuri, ya. Itu sifat-sifat daripada setan. Ada keinginan, ada potensi manusia, ada kuah untuk melakukan makar, ada kuah atau potensi untuk melakukan tipu daya. Manusia seperti itu. Kemudian ada sifatul malaikah. Ini sifat yang terbaik. Ya. Sifat-sifat yang mendorong untuk tunduk kepada Tuhan. Bahkan tidak sekedar tunduk kepada Tuhan, tapi sifat ini adalah musyahadah atau merasa dengan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Itu musyahadah.
Itu sifat malaikat. Malaikat itu tidak butuh tidak butuh nikah. Ya. Malaikat tidak butuh makan dan minum karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat hanya punya akal. Ya, manusia dan jin membutuhkan itu semua. Jin dan manusia butuh makan, butuh minum, butuh berhubungan seksual. Maka diatur ini dalam agama bagaimana makan yang baik. Maka ada adabul akal wasyurb. Ya, adab tata krama, akhlak orang makan dan minum. Adabun nikah, adab orang yang menikah dan seterusnya. Ya. Nah, kita sedang berpuasa, ya, khususnya puasa Ramadan, selama 1 bulan itu setiap tahunnya, ya artinya setiap tahun itu manusia itu diinstal. Manusia diinstal untuk supaya sifat-sifatul malaikah itu masuk dalam diri kita. Dan sifat-sifat setan, sifat-sifat binatang buas, sifat-sifat binatang ternak, itu di-off-kan semua ya, pada bulan Ramadan. Kalau sejak hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan itu manusia, hamba Allah, mampu menginstal sifatul malaikah, sifat-sifat malaikat. Dan mereka sudah berhasil meng-off-kan sifat-sifat binatang ternak, buas, setan, dan seterusnya. Maka harapannya adalah setelah puasa, itu manusia terbiasa untuk melaksanakan atau mengamalkan daripada sifat-sifat malaikat